Shalom bagi kita semua. Pada saat ini kembali lagi saya akan menyampaikan renungan harian bagi kita semua dengan judul firman Tuhan, Nama Baik. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu kepada kami. Dari malam peristirahatan kami boleh bangun dan kami boleh dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, saat ini kami mau mendengar akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, nama baik. Ayat inti yang saya bawakan di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu cara sehingga seseorang dikenal baik adalah jika orang tersebut memegang akan perkataannya. Atau dengan kata lain, ia memenuhi apa yang ia sudah janjikan. Saudara-saudaraku, mungkin hal ini terlihat kecil Bapak Ibu sekalian, tetapi hal ini adalah sesuatu yang sangat berpengaruh akan tingkat kepercayaan seseorang kepada kita. Saudara-saudaraku, kalau kita baca kisah tentang ulang tahun Herodes di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Pada saat itu anaknya yaitu Herodias menari-nari di hadapan orang-orang penting, yaitu orang-orang penting daripada Herodes. Dan hal tersebut menyukakan hati daripada Herodes. Dan ketika selesai, dia mengatakan kepada anaknya dan dia bersumpah akan memberikan apapun yang diminta oleh anaknya. Dan setelah itu anaknya ini pergi bertanya kepada ibunya dan mempengaruhi hati daripada anak ini, yaitu dengan meminta kepala daripada Yohanes Pembaptis yang saat itu sedang berada di penjara. Oleh karena pada saat itu ibunya ini sangat membenci kepada Yohanes Pembaptis, oleh karena selalu memberitahukan tentang di mana larangan pernikahan mereka dengan Herodes. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika diminta hal tersebut kepada Herodes, hal itu mengejutkan hati dia. Oleh karena permintaan yang diminta oleh anak ini adalah suatu permintaan yang sangat besar dan sangat menyedihkan hatinya. Oleh karena yang diminta adalah kepala daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi oleh karena rasa malu dan dia sudah berjanji di hadapan banyak orang, ya mau atau tidak mau, dia harus menepati akan janjinya tersebut. Saudara-saudaraku, apa yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang pertama adalah kita perlu untuk berhati-hati ketika kita berjanji, walaupun hal tersebut merupakan sesuatu hal yang kecil. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas 16 ayat yang 10, ketika kita setia kepada hal-hal yang kecil, maka Tuhan kita juga akan setia kepada hal-hal yang besar. Untuk itu saudara-saudaraku, kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita sudah janjikan. Dan yang kedua, ada pelajaran penting lainnya, yaitu mengenai kapan kita menjanjikan sesuatu. Saudara-saudaraku, Herodes berjanji ketika ia sedang berada di sebuah pesta dan dia sedang berada di depan banyak orang, dan dia juga sedang dipengaruhi oleh minuman-minuman yang beralkohol yang membuat dia mabuk sehingga dia tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, ia melakukan apa yang ia janjikan oleh karena apa? Rasa malu
kalau ia tidak memenuhi akan janjinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk membuat sebuah janji kita harus mengetahui dan tempat yang tepat, dan kita harus dalam keadaan yang sadar agar kita tidak salah melakukan sebuah janji. Saudara-saudaraku, kita harus lihat kondisi tersebut cocok atau tidak, yaitu tergantung juga dari waktu yang berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita menyikapi akan apa yang kita janjikan. Tapi ini menjadi pelajaran penting bagi kita, agar kita juga harus mengetahui waktu yang tepat. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan ketika kita sudah berjanji, ya, di dalam Yakobus 5 ayat 12 dan Markus 5 ayat 37 katakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak demikian, kamu akan mendapat hukuman. Saudara-saudaraku, biarlah kita boleh memberikan sebuah janji supaya orang bisa mengetahui bahwa kita ini bukan bermain-main dengan apa yang kita janjikan, dan itu sangat berpengaruh dengan nama baik kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.